kemarin aku baru kembali dari luar negeri. Lalu aku bertemu dengan Gandhi. Gandhi bertanya, "What is your nationality?" Lalu ku jawab, "My nationality is humanity." Nama Indonesia begitu tinggi, bak mercusuar terutama di kalangan Neo Emergence Forces. Karena apa? Karena menawarkan konsepsi. Oke, itulah suasana yang bisa kita gambarkan bagaimana munculnya negara-negara yang merdeka di dunia setelah Perang Dunia Kedua, dan wabah itu menyebar ke seluruh dunia, yaitu wabah kemerdekaan. Dan koloni Inggris yang tadinya setengah bagian dari dunia itu satu persatu menjadi negara yang merdeka. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai hari ini masih ada negara yang belum merdeka? Oke, setelah Perang Dunia Kedua, seperti yang gua sampaikan tadi, kayaknya gua buka kacamata aja. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, seperti yang gua sampaikan tadi, bahwa munculnya semangat kemerdekaan dari berbagai macam bangsa-bangsa terjajah di dunia ini. Dan kemudian Bung Karno menjadi salah satu motor gitu untuk mendorong bagaimana bangsa-bangsa yang terjajah ini mendapatkan inspirasi gitu untuk mencapai kemerdekaannya, mencapai independensinya, kemandiriannya untuk menjadi sebuah negara yang mampu menentukan nasib sendiri gitu. Nah, tetapi ya kalau lu lihat di tahun-tahun segitu, misalnya daerah bekas jajahan Inggris gitu setelah Perang Dunia Kedua itu jumlahnya lebih dari setengah dunia loh. Terus negara jajahan Prancis gitu misalnya, jumlahnya lebih dari setengah dunia juga tuh. Bukan lebih dari setengah dunia ya, lebih dong, 1,5 dunia dong jadinya. Enggak, maksud gue juga banyak gitu tersebar di seluruh dunia gitu. Nah, inilah suasananya waktu itu, bahwa ada negara-negara major gitu, Inggris, Prancis dan Spanyol gitu ya, yang punya kemampuan menjelajahi dunia dan kemampuan untuk memiliki daerah jajahan yang tersebar jauh dari negara asalnya mereka. Nah, kemudian terjadilah revolusi dunia, munculnya negara-negara baru. Dan di PBB sendiri waktu itu, PBB mengakui gitu hak untuk menyatakan kemerdekaan tadi, karena semangat zamannya kayak begitu waktu itu. Jadi negara-negara baru ini diberikan hak yang seluas-luasnya gitu ya, calon-calon negara baru ini untuk menyatakan kemerdekaannya. Nah, tetapi di tengah gairah kemerdekaan tersebut, ternyata ada negara-negara yang memilih untuk tidak merdeka juga gitu, memilih untuk menundukkan diri gitu. Nah, inilah yang menjadi yang sekarang biasa disebut dengan overseas territory gitu. Nah, kalau misalnya lu lihat di peta gitu ya, ada negara-negara yang misalnya kayak negara-negara kecil kayak Anguilla, Turks and Caicos Island, Bermuda, Cayman Island gitu, negara-negara yang Gibraltar gitu, negara-negara yang apa ya, gue sebut sebagai negara-negara indie gitu. Itu rata-rata adalah negara yang menundukkan diri gitu ya, memilih untuk menundukkan dirinya kepada negara utama. Nah, yang gue sebutkan tadi itu adalah negara-negara UK Overseas Territories, atau yang biasa disebut dengan BOT atau British Overseas Territories gitu. Nah, itu adalah sebuah keniscayaan gitu ketika ada negara-negara yang memilih untuk tidak merdeka gitu. Yang paling banyak itu adalah Inggris kayaknya, karena memang
alasan pertamanya Inggris ini memang negara yang punya jajahan yang begitu luas, dan kayak yang gue sempat bahas juga di Total Politik sebelumnya, bahwa Inggris ini hadir di negara kolonialnya itu sebagai negara gitu. Sebagai negara, banyak yang bilang bahwa negara, ya gue nggak bilang dijajah itu enak gitu ya, tapi misalnya banyak yang mengatakan bahwa pendidikan di negara-negara bekas jajahan Inggris lebih diperhatikan gitu misalnya. Karena apa? Karena negara jajahan Inggris gitu, mereka hadir sebagai negara, ya. Karena dia hadir sebagai negara, akhirnya Kementerian Pendidikannya juga bekerja di situ, ya. Akhirnya kementerian infrastrukturnya juga bekerja di situ, karena dia hadir ke tempat itu sebagai negara gitu. Yang mana akhirnya indikator-indikator kesuksesan penjajahannya itu akan dilihat sebagai indikator-indikator negara. Berbeda sama kita yang dijajah Belanda, yang menjadi indikator kita adalah karena yang datang itu wajahnya itu VOC kan, perusahaan. Jadi yang jadi indikatornya itu adalah profit dari perusahaan ini gitu. Jadi nggak ada tuh makanya ketika kita dijajah Belanda, nggak semua kita bisa bahasa Belanda gitu. Jadi cuma elit-elit tertentu aja yang mengurusi administrasi, yang punya koneksi dengan pemerintahan kolonial ketika itu gitu. Nah, Inggris berbeda, dia datang sebagai negara gitu ya, yang mana ada indikator-indikator lainnya sebagai sebuah negara gitu, sebuah pemerintahan yang hadir, sebagai kekuatan geopolitik yang hadir gitu. Nah pada akhirnya memang ada negara-negara yang peruntukannya oleh Inggris waktu itu peruntukannya memang untuk menjalankan program-program mereka yang ada di Inggris sendiri, misalnya berkembangnya plantation economics gitu waktu itu, ekonomi yang berbasiskan dengan perkebunan gitu misalnya. Nah, ada negara-negara yang disupport untuk melakukan perkebunan, tetapi juga Inggrisnya hadir dengan sebagai sebuah negara gitu. Ya, akhirnya mereka bisa bahasa Inggris, mereka bisa mendapatkan akses pendidikan gitu, orang-orang yang dijajah ini gitu. Nah, ketika gelombang kemerdekaan itu muncul gitu, ya banyak negara jajahan Inggris ya yang kemudian tergabung dengan Commonwealth gitu misalnya, itu tidak memilih untuk merdeka gitu. Mereka memilih untuk menundukkan diri gitu. Nah, akhirnya kita bisa melihat bahwa konsep kemerdekaan itu adalah sebuah pilihan, bahwa ada orang yang memilih untuk menundukkan diri. Nah, gue contohin yang agak kesini-sini, misalnya Amerika Serikat sama Puerto Rico gitu. Jadi Puerto Rico itu eksis sebagai sebuah negara yang menundukkan diri kepada Amerika Serikat. Karena sejarahnya apa? Sejarahnya Amerika Serikat datang kepada Spanyol untuk menawarkan 160 juta US dollar ketika itu sebagai biaya pengambil alihan Puerto Rico dan Kuba ketika itu. Dan karena Amerika merasa waktu pemerintahan Lincoln itu merasa bahwa keberadaan Kuba dan Puerto Rico ini akan mendukung posisi strategis gitu dari Amerika gitu. Nah, kemudian itu juga yang membuat Amerika itu memperkuat halaman belakangnya gitulah, karena Amerika Latin ke bawah itu dianggap sebagai negara halaman belakang gitu. Dan hasilnya apa? Dan hasilnya adalah Amerika terlibat dalam perperangan dengan Spanyol yang akhirnya bisa mengambil alih Puerto Rico, dan Puerto Rico dianggap sebagai bagian overseas gitu dari negaranya gitu. Nah, ini juga masih terjadi. Nah, akhirnya dalam yang mana PBB mengakui gitu, dan setiap bangsa itu mengakui kemerdekaannya, seperti halnya juga
tertulis dalam konstitusi kita bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa gitu. Tetapi menundukkan diri itu juga hak segala bangsa ternyata gitu, dari apa yang kita lihat dari banyak negara ya. Ada British Virgin Island, ada Montserrat, terus ada Pitcairn Island. Lu nyebutnya aja susah lo nyebut namanya. British Antarctic Territory gitu. Jadi banyak negara yang ternyata menundukkan diri gitu kepada negara-negara penjajahnya dulu gitu. Dan memang ternyata kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, tapi juga menundukkan diri merupakan hak segala bangsa yang tidak bisa kita gugat juga gitu. Ini sangat tergantung dengan proses transisi gitu pemerintahan antara pemerintahan koloni kepada negara yang dijadikan koloni mereka gitu, pemerintahan kolonial dengan negara koloninya. Ya kan, ada yang bertransisi menjadi negara merdeka secara smooth, transisinya kayak Malaysia gitu misalnya. Itu berjalan smooth, makanya orang-orang yang berkuasa di Malaysia itu orang-orang dalam pemerintah gitu, elit-elit dalam pemerintah, dari pemerintah kolonial maksudnya, pemerintah British gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi misalnya Belanda menjajah di Indonesia, berjalannya transisinya tidak smooth, melalui perlawanan, melalui struggling gitu, direbut gitu kemerdekaannya. Ya kemudian karena kemerdekaannya direbut, akhirnya orang-orang yang berada di luar pemerintahan kolonial lah yang kemudian jadi jadi elit negara baru yang dimerdekakan gitu kan. Bung Karno, Bung Hatta bukan pegawai pemerintah kolonial ketika itu gitu. Nah ya kalau lu lihat waktu itu juga gue yakin banyak kok elit-elit kolonial, elit-elit pegawai pemerintahan kolonial itu yang nggak setuju dengan kemerdekaan gitu. Atau pas Jepang pergi, Belanda masuk, mereka sangat terbuka dengan kehadiran Belanda gitu, karena merasakan apa yang nikmatnya menjadi elit kolonial ketika itu. Tapi kan kelompok yang seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir ini berupaya untuk merebut kemerdekaan sehingga sirkulasi elitnya itu terjadi gitu, sehingga orang-orang baru bisa duduk di lingkar pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Nah begitu juga negara-negara overseas ini yang akhirnya memilih untuk menundukkan diri, juga dalam rangka itu bahwa ya udahlah nggak ada transisi gitu misalnya. Terus kalaupun gua mau merdeka, gua masih tetap bagian dari negara yang menjajah gitu, karena negara yang menjajah dianggap oleh elit mereka yang tadi gua bilang tadi, ada elit mereka. Ya kalau di negara kayak Malaysia, elit dalam pemerintahannya itu akhirnya memilih untuk merdeka. Kalau ini elit dalamnya itu memilih untuk menjadikan negaranya sebagai negara baru yang menundukkan diri kepada negara yang menjajahnya gitu. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat di dunia ini adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Begitupun dengan menundukkan diri juga menjadi hak segala bangsa gitu, yang kita lihat pada prakteknya gitu. Mungkin itu aja. Kita ketemu lagi di Total Politik berikutnya, masih dalam suasana kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka.